Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eka Hendrayadi, NIM 50 11 42956, asal UT daerah Pangkal Pinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Kali ini saya akan mencoba menjawab diskusi 10 mata kuliah studi komparatif di berbagai negara dengan kode 5302. Yang pertama, pertanyaannya adalah kesan, kendala, dan saran perbaikan untuk implementasi pembelajaran kelompok atau kolaborasi. Nah, di sini ada beberapa kesan. Yang pertama, pembelajaran kelompok itu dapat meningkatkan motivasi kita dan partisipasi aktif kita, di mana di situ kita dapat lebih berani dalam berbicara, kemudian saling membantu menjelaskan, dan terlihat lebih aktif dalam proses berdiskusi. Kemudian yang kedua, menguatkan kompetensi sosial, di mana di situ kita belajar untuk toleransi, tanggung jawab dalam tugas peran, dan juga kita di situ dapat membantu kelompok melalui keterampilan yang kita miliki. Kemudian yang ketiga, dalam berkolaborasi ini kita bisa meningkatkan kemampuan berpikir kritis, di mana kita dalam berdiskusi itu diminta untuk menganalisis, kemudian mengevaluasi, dan membuat kesimpulan bersama. Kemudian kendala yang kita hadapi dalam kolaborasi ini yaitu pertama, manajemen waktu atau transisi. Ketika kegiatan ini perlu untuk menerima penjelasan yang lebih detail, maka itu akan menimbulkan waktu yang lebih panjang. Nah, ini perlu menjadi perhatian agar kita dapat membagi waktu itu secara maksimal. Kedua, asesmen dalam kolaboratif sepertinya perlu ditingkatkan lagi, karena di sini penilaian sering masih berfokus pada hasil akhir tanpa melihat sebuah proses yang telah dijalani. Saran perbaikan pertama yaitu kita merencanakan peran yang tertulis ya. Sebelum kegiatan ini kita mulai, kita harus menentukan peran dari masing-masing anggota kelompok, siapa yang ketua, sekretaris maupun bendahara, dan juga siapa yang menjadi pencatat, presenter maupun pemantau waktu. Di sini kalau kita maksimalkan peran ini, maka proses dalam presentasi itu dapat berjalan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Lalu yang kedua, minta untuk tiap kelompok itu membuat 3 atau 4 poin tujuan atau aturan diskusi ya. Ini dilakukan untuk mengurangi keterlambatan dan konflik. Kemudian selanjutnya yang ketiga, kita sarannya adalah kita bisa menerapkan model scaffolding bertingkat. Nah, dengan menyediakan LKS misalnya kan, atau lembar panduan untuk kelompok A tantangan tinggi, B menengah, C pendekatan suportif, sehingga semua kelompok mengalami proses belajar yang menantang walaupun terjangkau. Kemudian yang terakhir, perlunya kita melakukan refleksi terstruktur pasca melakukan kolaborasi. Di sini kita dapat menuliskan 2 sampai 3 kalimat tentang apa yang sudah kita diskusikan bersama, lalu apa kontribusi dari masing-masing kita. Kemudian kita dapat mengumpulkan ini sebagai acuan perbaikan kita di kemudian hari. Pertanyaan kedua, analisa komparasi struktur kurikulum pendidikan dasar Indonesia kita dengan Korea Selatan, Jepang, dan Finlandia. Gambaran singkat tiap sistem yaitu kita ya, Indonesia ya. Indonesia ini terdiri dari 6 jenjang kalau di sekolah dasar, 3 kelas untuk SMP, dan 3 jenjang untuk SMA. Nah, dan di sini kurikulum nasional menetapkan mata pelajaran, beban belajar, dan standar kompetensi seperti implementasi di satuan pendidikan dilakukan dengan kebijakan kurikulum nasional, di mana sekarang kurikulum yang sedang kita
diterapkan di sekolah kita, yaitu kurikulum merdeka. Nah, kemudian Korea Selatan dan Jepang, kedua negara ini menerapkan kurikulum nasional terperinci. Misalnya Course of Study di Jepang, National Curriculum di Korea, dengan jam pelajaran yang relatif padat. Nah, mereka menekankan pada penguasaan dasar akademis. Ini dapat membuat siswa di Jepang dan Korea itu lebih sekolahnya dalam jangka jam yang lebih lama. Kemudian Finlandia. Finlandia ini menggunakan National Core Curriculum yang memberi otonomi besar kepada sekolah dan guru untuk merancang kurikulum lokal. Fokus pada pembelajaran berbasis fenomena, penekanan pada kesejahteraan anak, profesionalisme tinggi guru, dan sedikit ujian standar nasional pada tingkat dasar. Kemudian perbandingan menurut berbagai aspek. Yang pertama, otoritas dan fleksibilitas kurikulum. Di Indonesia, standar nasional mata pelajaran KD itu namun pemerintah mendorong adaptasi lokal. Nah, seperti sekolah kami SD Negeri 7 Mentok melaksanakan kebijakan ini dengan variasi metode pembelajaran. Kalau di Korea dan Jepang, kurikulum nasional sangat terstandarisasi. Guru beroperasi dalam kerangka yang jelas sehingga pemerataan kualitasnya bisa tercapai. Namun fleksibilitas lokal lebih terbatas. Finlandia bagaimana? Finlandia ini inti nasional dan otonomi lokal tinggi. Guru ini merancang rencana pembelajaran berdasarkan konteks murid sehingga adaptasi sangat tinggi. Fokus pembelajaran sekarang. Dalam fokus pembelajaran ini Indonesia itu mengkombinasikan penguasaan kompetensi dasar dan upaya pembelajaran aktif. Di sini misalnya ada model pembelajaran cooperative learning, model pembelajaran berbasis masalah, project based learning. Nah, ini bisa dipadukan dengan pembelajaran yang ada. Di Korea dan Jepang ini lebih menguatkan pada literasi dan numerasi. Sedangkan di Finlandia ini menerapkannya pembelajaran terpadu, fenomena based learning, sedikit drill, dan menekankan pemecahan masalah. Bagaimana kemudian penilaian dan evaluasi di Indonesia? Ini kombinasi antara formatif dan sumatif. Kalau di Korea dan Jepang, penilaian akademik yang ketat, ujian kompetitif pada jenjang lanjut, dan pengukuran hasil lebih tradisional. Kemudian di Finlandia, sedikit ujian mereka pada tingkat dasar. Penilaian berfokus pada formatif dan profesionalisme guru. Implikasi praktis untuk SD Negeri 7 Mentok. Nah, ya pertama adopsi praktik lesson study ala Jepang. Jadwalkan kolaborasi guru untuk merancang, mengamati, dan merefleksi pembelajaran. Kedua, perkuat otonomi pedagogis guru seperti Finlandia. Ketiga, gabungkan standar akademik Korea Jepang untuk penguatan dasar. Dan yang terakhir, kembangkan rubrik penilaian proses kolaboratif. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan terkait dengan diskusi 10 ini, mata kuliah studi komparatif pendidikan dasar di berbagai negara. Mudah-mudahan segala hal yang mungkin kurang berkenan dapat menjadi maklum. Mohon maaf juga kepada Bapak dosen dan Ibu. Kepada Allah saya mohon ampun. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.